Shalom, ada sukacita semuanya. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu, untuk segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau bukan karena cinta Tuhan, mungkin sampai saat ini kami tak akan mampu Tuhan melewati setiap tantangan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang menuntun kami dan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu lagi Tuhan mengalami berkat daripada kebenaran firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, dan menguasai kehidupan kami Tuhan. Biar Roh Kudus sendirilah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami Tuhan, dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami dengarkan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan Tuhan. Urapi hamba, pakai hamba. Biar kuasa Allah sendirilah yang Tuhan nyatakan di dalam diri hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendakku Tuhan. Dan kami semua yang hadir di tempat ini, hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 5 sampai dengan 7. Roma pasal 15 ayat 5 sampai dengan 7, demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita bicara tentang teladan Yesus. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar kita percaya, kita beriman dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan juga hanya kita sekedar mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kesembuhan. Bahkan di dalam hidup ini kita selalu mengalami pemeliharaan Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Tetapi menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, haruslah kita meneladani Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak tahu kapan kita akan mengalami namanya kematian. Dan kematian itu adalah hal yang pasti. Setiap orang akan mengalami namanya kematian. Dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Dan kapan kita akan mati. Dan tidak ada obat untuk penangkal. Mencegah kematian, tidak ada. Oleh sebab itulah, ketika kita masih hidup, kita harus memberikan suatu kenangan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang bisa dikenang oleh setiap keluarga kita, oleh sahabat kita, oleh lingkungan di sekitar kita. Kita sering mendengar pepatah mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belalangnya. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Kita meninggalkan sebuah kenangan bagi keluarga kita, sahabat kita, lingkungan kita. Oleh sebab itulah, di dalam kehidupan kita, kita harus selalu menjaga nama baik kita. Kita harus bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat sekarang di televisi, bagaimana figur-figur publik
enggak menjadi contoh. Pengacara sesama pengacara ribut berantem, dokter sesama dokter ribut, public figure sama pengacaranya ribut. Enggak ada yang dicontoh, enggak ada yang teladan yang bisa dicontoh, memberikan dampak bagi kita saat ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, engkau dipanggil dan dipilih untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang mengenal kita, yang melihat kita. Bahkan Amsal 22 ayat 1 dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan dan kasih lebih besar daripada emas dan perak. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai suatu tujuan yang jelas. Kita diciptakan oleh Tuhan mempunyai tujuan menjadi serupa dan segambar Allah. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah dunia ini, memberikan suatu teladan bagi kita, memberikan suatu contoh bagi kita. Oleh sebab itu, kita haruslah mengikuti teladan Yesus. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Inilah tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Berarti di dalam kehidupan kita, kita harus meneladani Yesus itu. Mungkin sebagian kita bertanya, mana mungkin kita bisa sama seperti Kristus? Dia kan Tuhan. Ya betul, kita tidak akan bisa sama meniru dalam keilahiannya. Tapi di dalam aspek kemanusiaannya, kita dapat seperti Dia. Roh Kudus itulah yang diutus oleh Tuhan, yang menguasai kita, yang akan memampukan kita untuk kita serupa segambar dengan Kristus. Yesuslah yang menjadi inspirasi kita. Yesuslah yang menjadi role model kita. Yesuslah yang menjadi teladan kita untuk kita bisa sama seperti Dia di dalam kemanusiaannya. Teladan yang Tuhan berikan bagi kita, yang pertama, memiliki kedekatan dengan Bapa. Selama Yesus berada di dunia, Ia tidak pernah jauh daripada Bapa. Mulai dari kecil pun Yesus sudah memiliki kedekatan dengan Tuhan, dengan Bapa. Ketika ibunya membawa Yesus ke Yerusalem, pada saat itu mereka sedang merayakan perayaan Paskah. Yesus dibawa ke Yerusalem. Ketika selesai ibadah perayaan Paskah, mereka pulang. Di tengah perjalanan, ibu Yesus teringat Yesus tidak bersama dengan mereka. Dan orang tua Yesus mencari-mencari dan akhirnya menemukan Yesus di Yerusalem. Dan Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Sebab aku selalu berada di rumah Bapa." Ini menunjukkan bahwa Yesus sangatlah dekat dengan Bapa. Ia tidak pernah jauh-jauh daripada Bapanya. Bahkan ketika Yesus memasuki dalam pelayanan, Yesus itu sangatlah sibuk dalam pelayanan, di mana Yesus memberikan suatu pengajaran, di mana Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dari desa ke kota, dari kota ke desa, mengadakan mukjizat demi mukjizat. Di dalam kesibukannya, apa Yesus lupa dengan Bapanya?
tidak pernah. Bahkan pagi-pagi benar, situasi masih gelap. Kalau kita bisa baca di dalam Markus pasal yang 1 ayat 35, Lukas 6 ayat 12. Di mana Yesus mengambil waktu untuk dia berbicara dengan Tuhan. Dalam kesibukannya ada waktu yang dia berikan untuk Bapaknya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Berapa sibukkah kita? Yesus begitu sibuk, masih ingat Tuhan. Bahkan banyak contoh-contohnya lagi. Daud sebagai raja dikatakan ia tidak pernah tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada waktu yang diberikan untuk Tuhan. Kita pun jangan berikan waktu yang sisa kepada Tuhan. Tapi buatlah hati kita, komitmen kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Yesus sadar dengan bersekutu dengan Tuhan inilah, dengan Bapaknya ada kekuatan. Dengan bersekutu dengan Bapa, ada keberanian untuk dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan inilah yang menopang pelayanan Yesus. Mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu bersekutu dengan Tuhan? Kita bersekutu dengan Tuhan karena kita butuh Tuhan. Dengan bersekutu inilah kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Dengan bersekutu dengan Tuhan ini membuat kita ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, ada pengharapan. Dengan kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, dengan Bapa kita, maka Roh Allah inilah yang mengarahkan kita, yang membimbing kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus sudah memberikan suatu teladan yang luar biasa. Bagaimana Yesus ketika menghadapi masalah, ia masih memiliki kedekatan dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Kita juga harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Biar kita tinggal di dalam Bapa, Bapa tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, berarti kita juga memberikan hidup kita untuk mencintai pelayanannya. Melalui teks ini juga Paulus mengingatkan, kalau kamu dekat dengan Tuhan, berarti kamu harus melayani Tuhan dengan pelayananmu. Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diberitakan, nama Tuhan yang diagungkan, dan semua orang mendengar Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu punya kedekatan dengan Tuhan, ada rasa kecintaan di dalam melayani Tuhan. Jadi ini mengingatkan kita juga bahwa lakukanlah segala sesuatunya, baik itu di dalam pelayanan. Kita harus tetap jangan pernah melupakan persekutuan dengan Tuhan. Sesibuk apapun engkau hari ini Bapak Ibu, tetaplah harus dekat dengan Tuhan.
Dekat dengan Tuhan itu sangatlah indah. Sangatlah menyenangkan. Meskipun kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak punya masalah. Ada masalah, ada pergumulan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Bahkan Tuhan akan memampukan engkau untuk melewati setiap tantangan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sama seperti Yesus ketika ia harus menanggung penderitaannya. Dia hanya bergantung pada Bapa saja. Sehingga ia mampu melewati jalan salib. Karena apa? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu sangatlah menyenangkan. Ada seorang anak pemuda, ia ingin berkunjung ke keluarga Bapak Situmorang. Suatu hari pagi-pagi dia pergi ke rumahnya, dia ketok rumahnya. Shalom Pak. Shalom Pak Situmorang. Oh, Pak Situmorang membukakan pintu. Iya nak. Bagaimana kabarmu? Oh baik. Bapak gimana Pak Situmorang? Baik juga Pak. Oh kita masuk. Dia masuk. Pak Situmorang ini memberikan kode kepada istrinya. Tiba-tiba keluar pisang. Tiba-tiba keluar teh manis. Mereka ngobrol tentang pelayanan, tentang perjalanan hidup anak muda ini. Tiba-tiba teh anak muda ini habis. Dia pergi menghadap ibu Situmorang, dia bilang sambil main mata. Lalu apa yang dikatakan ibu Situmorang? Ih kamu genit deh. Gitu. Loh Bu, tadi Bapak keluar pisang, keluar teh manis. Kalau Bapak Ibu cari, enggak ada kamusnya keluar pisang goreng, keluar teh manis, enggak ada. Tapi kenapa Bapak ini memberikan kode keluar pisang goreng? Karena ada kedekatan. Jadi memiliki harmonisasi, saling mengerti. Begitulah di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, Tuhan tahu kok apa yang kamu perlukan. Tuhan tahu kok apa yang kamu butuhkan. Jadi dalam hidup ini kita harus mempunyai suatu kedekatan Tuhan. Sama seperti Yesus dalam kemanusiaannya. Ia tidak pernah meninggalkan Bapaknya. Kita pun juga jangan pernah kita untuk tidak dekat dengan Dia. Kita harus memiliki kehausan. Kita memiliki kecintaan akan Tuhan. Dimanapun engkau berada, tetaplah ingat dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang memiliki kasih. Yesus memberikan suatu pengajaran yang luar biasa. Hukum yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Bapa itu sangat mengasihi kita. Sehingga apa? Dia merelakan anaknya yang tunggal itu. Yesus itu datang ke bumi. Kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dia mempunyai segala sesuatunya. Dia yang berdaulat di atas segala sesuatunya. Dia Allah yang maha tinggi. Tapi dia bersedia melepaskan dan meninggalkan tata kemuliaan itu untuk menjadi manusia. Ingat, ketika dia menjadi manusia, apakah esensinya sebagai Allah hilang? Tidak, Bapak Ibu. Ketika ia menjadi manusia, ia tidak menggunakan hak atau sifat-sifat kealahannya di dalam menjalankan tugasnya. Dan kalau kita melihat sebagai anak dalam rupa manusia, Yesus sendiri mau melayani kita. Bahkan dia merelakan dirinya dihina,
dimaki, dianiaya, bahkan mengorbankan dirinya mati sampai di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar peduli akan kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, kenapa Yesus mau mengorbankan dirinya dan mau mengalami perendahan sampai titik yang paling rendah? Supaya kita yang rendah ini ditinggikan, supaya kita yang berdosa ini dibebaskan dari hukum dosa, supaya kita yang miskin secara rohani ditinggikan, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Yesus melakukan itu semua, mengorbankan dirinya semua karena mengasihi kita. Dia cinta kita. Kasih itulah yang tertanam, yang ada di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu, teladan yang harus kita contoh, yang kita harus tiru adalah mengasihi. Mungkin hari ini Bapak Ibu dikecewakan. Mungkin hari ini engkau masih diperlakukan tidak adil. Mungkin engkau hari ini disakiti. Mungkin hari ini engkau dihianati. Mungkin banyak hal-hal yang tidak menyenangkan diperlakukan kepada engkau Bapak Ibu. Tapi ingatlah, Yesus mau mengampuni kita yang berdosa ini. Kita pun juga harus mengasihi. Inilah teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana engkau dan saya harus saling mengasihi satu sama lain. Jika kita tidak mengasihi, tidak mengampuni, Bapa di sorga pun tidak mengampuni kita. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 15. Bahkan teks ini, firman Tuhan ini, Paulus ingatkan lagi dalam hidup kita. Bahwa semua kita, orang-orang percaya, harus memiliki rasa simpati dan empati. Simpati itu kalau lihat orang jatuh, aduh kasihan kali, itu simpati. Kalau orang yang empati, dia langsung bertindak. Dan orang Kristen harus memiliki kasih. Kasih itu yang memiliki empati dan simpati, dan empati itulah di dalamnya. Bahkan Paulus juga mengingatkan, kalau engkau punya kasih, engkau akan menerima perbedaan. Engkau yang sudah mengalami keselamatan, tugasmu lah untuk memberitakan Injil. Supaya orang itu mengalami keselamatan juga. Bahkan Paulus mengingatkan, kalau engkau sudah dikasihi, maka engkau juga haruslah saling menanggung satu sama lain. Kau yang kuat secara rohani haruslah menanggung yang lemah imannya. Kau harus memberikan pengajaran-pengajaran supaya dia memiliki akar dan bertumbuh di dalam Kristus. Bahkan kita yang punya kasih tidak saling gontok-gontokan, tidak saling menjatuhkan, tapi saling membangun satu sama lain. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah teladan yang harus kau miliki di dalam kehidupan kita. Teladan Yesus itu menunjukkan bagaimana ia telah mengasihi kita. Kita pun juga harus mengasihi saudara kita. Dan kita juga harus yang pertama mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya, teladan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu memiliki hati hamba. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 44 berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Kristus bukan untuk dilayani. Bukan untuk jadi bos Tuhan Yesus. Tetapi dia melayani kita. Kita tahu bahwa Ia Allah yang berdaulat. Dia yang mempunyai segala sesuatunya. Tapi dia mau datang menjadi hamba. Mau melayani kita. Bahkan Yesus sendiri sudah memberikan suatu contoh yang sangat konkret di dalam kehidupan para murid-murid pada waktu itu. Bagaimana Yesus sendiri mencuci kaki para murid-murid. Kita tahu bahwa dia raja, tapi dia melakukan itu. Dia mau merendahkan dirinya untuk menjadi hamba dan mencuci kaki para murid-murid dengan maksud memberikan mereka pengertian untuk mereka saling melayani, saling merendahkan satu sama lain. Inilah yang harus kita contoh di dalam kehidupan. Hati hamba inilah yang harus ada di dalam diri kita. Hati hamba adalah orang yang tidak egois dan tidak sombong. Ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada sikap kerendahan hati. Tapi saat-saat ini sangatlah sulit untuk kita bisa menemukan orang-orang yang rendah hati. Banyak orang-orang saat ini memamerkan harta bendanya, memamerkan kekayaannya, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Sikap egosentris ini didukung oleh perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang memudahkan orang untuk gampang menyombongkan diri. Dengan media sosial, tunjukkan kekayaan, tunjukkan kepintarannya. Tapi orang yang rendah hati, orang yang memiliki hati hamba, dia tidak akan gampang untuk merasa dirinya hebat. Dan orang yang mempunyai hati hamba adalah orang yang tidak gampang marah. Orang yang mempunyai hati hamba adalah orang yang tidak gampang tersinggung. Orang yang memiliki hati hamba adalah orang yang hidup apa adanya. Dia tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Meskipun dia tidak dihargai, pekerjaannya enggak dinilai, enggak dianggap, ia tetap menerima segala sesuatu. Kalau kita lihat bagaimana Yesus sudah memberikan yang terbaik pada waktu itu. Apa yang terjadi? Orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, ketika Yesus mengajar, apakah mereka menerima? Mereka menghina Yesus? Bahkan mereka menyalibkan Yesus? Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki hati hamba adalah orang yang hidup apa adanya. Jadi, sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati hamba, bukan hati bos. Karena hati bos itu cenderung memerintah, hanya selalu mementingkan kepentingan diri sendiri, hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kita lihat Yesus.
Yesus tidak mencari keuntungannya. Orang yang mau percaya kepada Dia, orang yang mau mengagungkan Dia. Orang yang mau berbicara tentang jahat tentang Dia, Dia tetap mengasihinya. Karena Yesus mempunyai hati hamba. Hati hamba adalah orang yang mau belajar, mengerti dan memahami dan menerima kekurangan orang lain dan menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan kita semua yang hadir Tuhan, kita harus meneladani Yesus dengan memiliki hati hamba. Hati hamba adalah hati yang tidak egois. Hati hamba adalah hati yang selalu memikirkan kepentingan orang lain. Hati hamba adalah orang yang tidak sombong. Hati hamba adalah orang yang tidak menuntut. Harus dia dihargai, harus dia dihormati. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita harus meneladani Yesus, memiliki hati hamba. Selanjutnya yang terakhir, kita harus meneladani ketaatan dan kesetiaan Yesus. Teladan Yesus yang menjadi dirinya sebagai hamba, menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa di sorga. Bahkan di Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk kita tidak memprioritaskan keinginan kita, tetapi kita harus berserah kepada kehendak Bapa. Dan biarlah kita melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Bapa. Yesus melakukan segala sesuatu pelayanannya karena Dia taat kepada Bapa. Walaupun penderitaan yang begitu berat Dia harus alami, Dia menunjukkan ketaatannya dan kesetiaannya. Dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai, tidak tanggung-tanggung. Kita pun juga. Engkau dan saya, Bapak Ibu, dipanggil dan dipilih. Oleh sebab itu, engkau harus membuktikan kesetiaanmu, ketaatanmu pada otoritas Tuhan. Kalau engkau hari ini punya masalah, punya pergumulan, tetaplah taat pada kehendak Tuhan. Jangan tukar kesetiaanmu. Jangan tukar imanmu. Tapi belajarlah untuk taat. Orang yang taat dan setia, Tuhan berikan mahkota dan kedudukan di kekekalan. Yesus sudah memberikan contoh, memberikan suatu teladan ketaatan dan kesetiaan. Kita pun juga, kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus meneladani Dia untuk kita selalu dekat dengan Bapa. Untuk kita memiliki kasih, untuk kita memiliki hati hamba, untuk kita taat dan setia sampai akhir hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh meneladani Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memanggil kami boleh Tuhan didapati setia melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu rindu mencari Engkau dimanapun, kapanpun. Dan ajar kami Tuhan untuk kami memiliki hati hamba. Jauhkan daripada diri kami kesombongan. Merasa hebat Tuhan. Jauhkan Tuhan. Tapi biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati. Di dalam hidup ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.